Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Apa kabar kalian, sehat? Baik-baik saja? Semoga ya baik-baik saja. Ada dalam lindungan Allah, selalu di dalam perlindungannya ya. Sehat-sehat untuk teman-teman semuanya. Amin, amin, amin ya. Kita ketemu lagi di pembacaan kartu tarot secara general reading. Ya. Energinya banyak orang. Bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa juga beberapa saja yang cocok. Bisa terbolak-balik untuk energi ya. Waktunya juga saat ini bisa ke depan, teman-teman ya. Oke. Yang mau personal reading, curhat, konsultasi, private reading, boleh ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke, kita lihat. Kita ambil temanya di malam hari ini, yaitu tentang ada seseorang yang akan menghampiri kamu. Keinginan untuk minta maaf dalam waktu dekat ini. Ya. Oke, kita lihat. Di sini ada seseorang yang dulu mungkin pernah ada koneksi percintaan, ya. Nah, pada waktu itu seseorang ini atau mereka ini tidak menganggap kamu, ya. Bahkan sepelekan kamu ya, meremehkan kamu. Bahkan juga ada yang menilai buruk, ya, atau menjelekkan fisik di sini. Mohon maaf, ya. Pernah menghina fisik, ada juga ini. Entah seseorang, entah mereka, ya. Parah ini ya. Bawa-bawa fisik, ya. Pernah jelekin fisik kamu, ya. Pendek lah, hitam lah, ya. Di sini jelek lah. Waduh, parah ini ya. Tapi ya perjalanan waktu, kamu ini makin wah, cantik, mempesona, glowing ya. Penampilan kamu juga makin menarik. Wah, aduh hai pokoknya di sini ya. Di sini dia saat ini ya, sekarang ke depan merasa menyesal ya, teman-teman. Pernah berperilaku ya seperti itu dengan kalian, menghina ya, menilai buruk ya. Ini keinginan keras ya untuk menghampiri kamu karena ada kesadaran ya bahwa hal itu menyakiti kamu dan itu tidak layak ya, seperti itu yang dia sampaikan ke kamu. Ini ada keinginan untuk meminta maaf ya, menghampiri teman-teman semuanya di sini ya. Ingin datang sebentar lagi momen ini ya, kalau aku lihat. Apalagi ini momen lebaran ya. Ya ini. Oke. Di sini juga ada yang selama ini berusaha mengendalikan atau berusaha untuk mengatur kamu ya. Maunya mungkin di sini memenuhi egonya, tapi ya kalian ini diam, batasi diri, bahkan menjaga jarak ya. Nah, setelah kalian membatasi diri, jaga jarak, dia sedih banget. Dia ingin banget di sini, energinya kuat ya, meminta maaf ya. Dia nggak mau kehilangan kamu ya, gitu. Ada orang ini yang kayak ngerasa paling hebat, paling segalanya. Jadi dia ini ada yang kuat energi menghampiri kamu untuk meminta maaf ya. Mungkin dulu ada yang sombong ya, merasa dia yang paling hebat ya. Ini ada ya energi meminta maaf ya, karena hidupnya juga sekarang nggak baik, menderita ya, kayak kena karma gitu teman-teman ya. Nah, di sini juga ada beberapa ini mungkin keluarga ya,
teman, ya. Ada ini atau seseorang ya yang tidak mendengarkan ya apa yang kalian katakan atau bicarakan. Mungkin selama ini yaitu kamu tidak dianggapnya, ya, tidak dihargai selama ini. Jadi sepele aja sama kamu. Nah ini orang ini mulai sadar ya bahwa yang kamu katakan, sampaikan itu banyak benarnya, ya. Jadi dia kayak merasa bersalah ini, bersalah ya, merasa bersalah banget dan ingin sekali meminta maaf, datang ya, ini ada ya. Oke. Di sini juga ada seseorang yang dulu menduakan kalian, menghadirkan orang ketiga. Ya, di sini. Dia merasa punya salah ya. Dia merasa bahwa hal ini membuat hubungan kalian hancur. Tersadar ya di sini. Setelah kalian betul-betul berpisah atas tingkah laku, perilaku dia, menduakan, mengkhianati, menghadirkan orang ketiga. Nah, di sini dia mulai sadar. Ya. Dan ada juga beberapa yang mungkin kehidupannya dengan seseorang atau pelakor ini tidak baik, ya. Ada keinginan betul-betul menyesali dan keinginan untuk kembali ya bersama dengan kalian di sini, kembali ya ke rumah, ke kalian ya, ke hubungan yang mungkin nantinya keinginan dia untuk mengarah ke harmonisan ini ada. Nah ini salah satunya ini orang yang ingin sekali bergerak untuk meminta maaf ya dan kembali. Oke. Nah, di sini juga ada ya seseorang yang kehidupannya itu menderita. Tapi terlihat dari luar itu sangat happy, senang. Ya. Tapi ini orang sedang menjalani tabur tuai, karma. Ya. Mungkin dia pernah menabur buruk, kemudian ya sekarang menuai buruk. Jadi ada perasaan menerima karma. Ada perasaan teringat kamu, merasa bersalah. Nah ini, mulai berpikir, apa ini yang pernah aku lakukan? Apa iya ini menyakitkan kamu? Apa iya saya sudah jahat? Merenung terus ya, gitu. Menggenggam terus perasaan salahnya, ya. Gitu. Ini ada energi yang akan menghampiri kamu. Ini dia atau seseorang, ya. Bisa pertemanan, bisa keluarga, bisa juga hubungan. Ini ya, gitu. Oke, kita lihat lagi. Wah, seru nih ya. Nah, di sini juga ada orang yang akan menghampiri kamu meminta maaf. Orang yang dulunya kamu perjuangkan. Ya, pernah kamu sayangi, pernah kamu di sini cintai dengan tulus, ya. Kamu tuh pernah berjuang, ya, di sini. Tapi mereka tidak menghargai, bahkan kamu itu tidak dianggap, ya. Di sini ya kamu merasa ada kesedihan, rasa sakit, kecewa. Ini seseorang ini sekarang berbalik kesedihannya, ya. Sedih, merasa kehilangan, merasa sudah berjarak dengan kamu. Keinginan untuk kembali bersama, ya. Seperti itu. Nah, di sini juga ya ada yang sulit berubah. Ya, di sini. Ya. Atau kayak apa ya? Ini mungkin ada orang yang semacam dulunya ya. Orang ini punya segalanya. Ya. Ya, di dalam suatu hubungan itu pasti ada ujian. Ketika hubungan itu
ya diberikan rezeki, ya diberikan mungkin ya di sini usahanya lancar, rezekinya lancar, keuangannya bagus, ya. Tapi di sini ada gelombangnya, saat itu berputar. Dia sekarang terpuruk. Karena apa? Karena perbuatannya dia, ya, telah menyakiti kamu. Jadi yang dulunya betul-betul ada perubahan baik di dalam kehidupannya, ya, kehidupannya yang bagus, keuangan, rezeki mengalir, nah sekarang terpuruk dia. Sekarang berganti gelombang, ya. Nah itu ya, karena ya itu ada sesuatu yang dia perbuat yang membuat kalian sakit di sini, ya. Nah, sehingga tersadar, ya, sekarang mungkin sudah terpuruk, ya, sudah tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Yang dulu mungkin kehidupannya sudah bergelimang harta. Nah, dia sadar, ya, sekarang jatuh terpuruk. Dia ingin sekali kembali dengan kamu supaya mungkin secara finansialnya bisa berubah lebih baik lagi. Nah, gitu ya. Di sini juga ada orang yang sulit berubah. Kayak gini ya, kayak orang seperti ini itu kalau minta maafnya nggak tulus sih, ya. Orang yang sulit untuk berubah ini, ya. Kalau melakukan ya kesalahan diulang lagi. Jadi ya mendingan mungkin skip aja kali ya, gitu ya. Jadi terimalah permohonan maafnya itu yang tulus aja, ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya. Di sini orang yang akan menghampiri kamu, keinginan untuk meminta maaf, ya. Di sini ada seseorang yang selama ini menilai kamu mungkin seenaknya, ya. Tapi kebenaran bisa terungkap, ya. Orang baik sepertinya kamu, ya, bisa kamu dapatkan, ya, dengan orang baik, ya. Kalau orang buruk, ya mendapatkan orang buruk. Nah, seperti itu, ya. Nah, di sini juga ada yang tidak berkomunikasi, lagi diam-diaman, cuek-cuekan, ya. Atau mungkin tidak bertemu, ya. Ada ini sebentar lagi mau minta maaf, keinginan untuk bertemu, ya, bisa relasi, ya, bisa di sini, ya. Mungkin yang dulu berpisah begitu aja, ya, karena ya tidak dijaga komunikasi silaturahminya. Nah, sekarang keinginannya, ya, untuk berkomunikasi kembali, ya. Dia merasa bersalah, mau menghampiri lagi, ya, sama kamu, gitu, ya. Di sini juga ada, ya, di sini mungkin ada orang yang merasa paling hebat, ya. Aku merasa sih orang kayak gini, ya, itu yang tadi aku bilang, sulit untuk berubah. Jadi hati-hati kalau ada yang seperti ini, permohonan maafnya itu ya nggak tulus, ya, gitu, ya. Jadi ini juga ada orang yang kayak narsis gitu, ya, harus dikasih pelajaran gitu, atau dikasih pelajaran sama Allah, ya, diberi karma habis-habisan. Entah dia tidak bahagia, sulit dapat rezeki, sulit dapat orang tulus, ya, sulit dapat orang yang baik. Nah, kayak banyak kesakitan, ya, sekarang jadi hancur, ya, karena sulit mendapatkan orang yang tulus dan rezeki, ya, di sini. Jadi sebenarnya hidupnya ini orang kayak ya ujungnya ya kayak sadar gitu, ya, bahwa ini tuh saya salah, gitu. Keinginan untuk datang, ya, seperti itu ada. Oke, aku lihat lagi di sini. Ini ada juga orang yang mungkin, ya, di sini kayak bicarakan kamu di belakang, ya. Ya, dia bisa manis mungkin di depan, tapi ya di belakang ya bicarakan gosip, ya, pahit banget gitu, ya, gitu, ya, dan tidak jujur. Jadi mereka ini
ya pernah apa ya, memanfaatkan kebaikan kamu, ketulusan kamu, cinta kamu, ya. Mereka pernah ambil keuntungan dari kamu, pura-pura mencintai kamu di sini, ya, gitu. Ya orang begitu kan, ya jadi gelap kehidupannya ya. Dan sebagian ya ada yang sedang menjalani karma juga. Ada karma di hidupnya mereka, suram hidupnya, seret rezekinya, ya, seret rezekinya, dan dihampiri terus dengan orang-orang yang tidak baik. Bahkan orang yang mencintai tidak ada yang menghampiri dia ini, ya. Mereka tuh susah bahagia, ya, gelap hidupnya, merasa bersalah sama kamu, ya. Jadi kayak terpanggil aja hatinya untuk mau datang meminta maaf, teman-teman. Ya soalnya mungkin kamu juga udah cuek ya, udah mengabaikan, ya. Ya mungkin di sini ya kamu udah berjarak, udah jauh, bahkan udah pergi, ya, dari orang manipulatif ini, pura-pura baik ini, pura-pura mencintai ini, ya, gitu. Dan itulah mereka merasa bersalah. Akhirnya ya sadar dengan apa yang dia lakukan, ya. Nah di sini juga ada yang dulu telah mengakhiri, ya, mengakhiri hubungan, bisa percintaan, rumah tangga, ya, atau telah apa ya, berjarak atau lost contact di dalam hubungan, atau memutuskan sepihak, ya. Nah di sini ada siklus atau beberapa ingin kembali karena merasa bersalah telah memutuskan sepihak, ya. Dia sadar bahwa dia telah menyakiti kamu. Wah, keren ya. Di sini dia malu juga untuk kembali sama kamu. Apakah kamu menerima atau menolak, ya? Ini rasa sakit hatinya tersadar bahwa dia telah menyakiti kamu, ya, gitu. Ini ya, oke. Kita lihat lagi, yuk. Nah, ya. Nah, di sini orang yang akan menghampiri kamu atau datang untuk meminta maaf dan bertemu, di sini ada yang yaitu memanfaatkan kamu juga, ya. Yang seperti aku bilang tadi di atas juga ada, ya. Gitu. Yang mungkin pernah cuekin kamu, pernah pergi, diamin kamu, ya. Gitu. Udah dimanfaatin atau dia cuek sama kamu, ya, terus pergi. Jahat banget ya, nggak tahu diri ini, ya. Sekarang dia sadar karena dapat karma, ya. Dia sudah diperlakukan baik dengan kamu, ya. Dia pun sudah memanfaatkan kamu, ya, secara materi mungkin, ya, atau mengambil keuntungan di dalam hubungan kalian, dan cuek pula, pergi pula, ya. Jahat ini. Sadar, ya, ini orang ingin bersama, bertemu dan meminta maaf, ya. Jadi kalian juga harus memilih, ini pantas gak orang ini kalian terima lagi, ya, gitu. Jangan gampang memaafkan. Mungkin memaafkan boleh, tapi jangan gampang menerima, ya, orang yang mau masuk ke kehidupan kamu. Jangan. Kalian harus pelajari banyak, ya, gitu, ya. Nah, di sini juga ada yang pernah mainkan perasaan kamu, ya. Nah, sekarang dia kayak dipermainkan lagi sama orang lain, ya, tabur tuai. Ya itulah, dia teringat kesalahan-kesalahannya dulu, telah mempermainkan kamu, ya, ya, tidak menganggap kamu, ingin rasanya kembali bersama, ya, setidaknya, ya, bisa meminta maaf, ya, di sini, ya. Ya mungkin juga ini mendapatkan karma, ya. Jadi sekarang keinginan untuk keras banget, ya, untuk menghampiri kamu, untuk meminta maaf ini dalam waktu dekat ini, ya. Ini ada, oke, seperti itu teman-teman, ya. Oke, kalian harus mungkin di sini pelajari lagi, ya, mana orang yang tulus, yang memberikan maaf tulus, mana yang pura-pura, ya, atau nanti mungkin sebagai
apa ya, pintu atau gerbang untuk kembali ke kamu gitu. Bisa juga dia pura-pura meminta maaf. Nah di situ kalian harus pelajari ya gitu ya. Kalau hanya sekedar datang meminta maaf ya maafkan saja, dia mau tulus mau enggak. Tapi ketika kalian menerima orang ini ya di situ harus pelajari banyak ya gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu energi ya untuk hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Yang suka like and comment, subscribe jangan lupa ya. Yang mau konsultasi private reading boleh ya hubungi WhatsApp di deskripsi video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videoku ya. Sehat-sehat, bahagia selalu untuk teman-teman semuanya. Oke, aku pamit. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.